Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai uji normalitas dengan metode spiral wheel. Di sini kami berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Dina Azizah, yang kedua ada Fadila Salsabila, yang ketiga ada Sapna Hanifah, yang keempat ada saya sendiri, Suci Latifah Nurfahmi, dan yang kelima ada Tiara Florinda Amandita. Kami dari Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2019, Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan memaparkan 4 poin bahasan. Pertama, kami akan menjelaskan apa itu uji normalitas Pirowil. Yang kedua, kami akan menyajikan data pengaruh keaktifan organisasi dan pekerjaan tambahan terhadap indeks prestasi mahasiswa. Selanjutnya, kami akan menyajikan data dalam bentuk SPSS. Dan yang keempat, kami akan menjelaskan interpretasi output dari data yang telah kami sajikan. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu uji normalitas Pirowil. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji Spirowill sendiri adalah uji yang umumnya dipakai untuk sampel yang jumlahnya kecil, yang berjumlah kurang dari 50. Tugas ini untuk memenuhi tugas kelompok statistika industri. Kami mengumpulkan data pengaruh keaktifan organisasi dan pekerjaan tambahan terhadap indeks prestasi mahasiswa sebagai berikut. Kami memakai 25 data mahasiswa, yang dimana di situ ada indeks prestasi, organisasi yang diikuti, serta memiliki pekerjaan tambahan atau tidak. Indeks prestasi di sini sebagai variabel terikat, sedangkan organisasi dan pekerjaan tambahan di sini sebagai variabel kontrol. Selanjutnya, penginputan di SPSS akan dijelaskan oleh teman saya, Fadila Salsabila. Kepada Fadila Salsabila, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data ke SPSS. Yang pertama, kita buka ke variabel view. Kemudian kita isi di bagian name ini, itu kita isi nama, kemudian indeks prestasinya tadi, organisasi yang diikuti oleh mahasiswa, dan pekerjaan. Yang pertama itu kita isi dulu nama. Nama itu kita pakai di sini responden. Kemudian type-nya kita pilih di sini, yaitu string, karena tidak berupa angka. Kemudian width ini adalah maksimal huruf yang ada di dalam tabel responden ini tadi. Desimalnya dinolkan karena tidak berupa angka. Kemudian labelnya kita perjelas lagi, responden itu adalah nama. Values-nya dikosongin, langsung lanjut ke measure. Measure itu kita pilih nominal, karena tidak menunjukkan suatu tingkatan. Yang kedua itu ada indeks, kita tulis di sini, kita ketik di sini indeks. Type-nya itu numerik. Kenapa numerik? Karena indeks prestasi itu menunjukkan angka. Kemudian desimalnya kita atur menjadi 2, karena indeks prestasi ada 2 angka di belakang koma. Labelnya kita perjelas lagi, indeks prestasi mahasiswa. Values-nya dikosongkan, sampai ke measure. Measure-nya kita atur menjadi scale. Kenapa scale? Karena indeks prestasi mahasiswa itu menunjukkan suatu tingkatan. Yang ketiga itu ada organisasi. Type-nya kita pilih numerik sama dengan indeks. Kemudian langsung ke label. Labelnya itu organisasi yang diikuti oleh mahasiswa. Kemudian values itu sesuai dengan berapa macam organisasi yang ada. Karena ada 7 organisasi dan ada 1 keterangan tidak mengikuti organisasi, jadi ada 8. Cara menginputnya, kita ketik 1 di value, di label, kita ketik jenis organisasi apa. Misalnya itu BEM. Kemudian klik
add, kemudian oke. Karena ini saya sudah memasukkan, jadi kita cancel. Missing-nya non, measure-nya nominal. Kenapa nominal? Karena tidak menunjukkan suatu tingkatan. Kemudian pekerjaan, kita tulis pekerjaan di name-nya, type-nya numerik juga, labelnya kita tulis lengkap, pekerjaan tambahan, values-nya kita lihat sesuai data, ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Kita ketik di sini value 1, labelnya itu bekerja. Kemudian di add, kemudian oke. Karena ini saya sudah memasukkan, jadi saya cancel. Kemudian langsung ke measure, itu kita pilih nominal juga, karena tidak menunjukkan suatu tingkatan juga. Kenapa di organisasi dan pekerjaan ini menggunakan numerik, padahal keterangannya bukan suatu angka? Karena di values-nya itu ada angkanya yang mengandung keterangan. Jadi tetap kita gunakan numerik. Setelah selesai di variable view, kita langsung pindah ke data view. Sebelumnya ini kosong, cara menginputnya itu tinggal di copy, kemudian dipaste ke sini, ke responden namanya, kemudian indeksnya juga. Kalau organisasi, kita mengisi. Misalnya Ahmad Bubu mengikuti organisasi BEM. Kita lihat di value, BEM itu nomor 1. Kemudian di sini kita ketikkan nomor 1, kemudian enter. Seperti itu juga dengan pekerjaan. Kemudian cara uji normalitasnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dina Azizah. Kepada Dina, dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan uji normalitas dengan metode Spiro-Wheel menggunakan SPSS. Sebelumnya, saya sudah memiliki data di SPSS yang telah diinput oleh teman saya, Dila. Jadi, selanjutnya kita menghitung uji normalitas. Pertama, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statis, lalu Explore. Lalu Explore. Di sini, saya sudah memasukkan indeks prestasi itu diletakkan pada dependent list, organisasi yang diikuti mahasiswa diletakkan di factor list, pekerjaan tambahan diletakkan di factor list, dan yang terakhir, nama atau responden diletakkan pada label class list by. Kemudian, plot. Di sini, normalitas plot with test itu dicentang, lalu continue. Di sini kita klik both, lalu oke. Jadi di sini ada hasil. Di sini test of normality. Nah, di sini adalah test of normality dari organisasi yang diikuti mahasiswa. Ini adalah hasil dari Spiro-Wheel. Lalu ada pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahan di sini ada test of normality. Jadi ini adalah test of normality dari pekerjaan tambahan dan ini adalah hasil dari Spiro-Wheel. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tiara Florinda dan Sapnahani. Saya akan menyampaikan hasil interpretasi output uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan jika signifikan lebih dari 0,05, maka distribusi data normal. Jika signifikan kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Berikut adalah tabel dari variabel organisasi dari hasil tes uji normalitas. Berdasarkan uji Shapiro-Wilk didapatkan dari hasil output, organisasi terhadap indeks prestasi mahasiswa mempunyai signifikan 0,794 lebih dari 0,05, maka distribusi data normal. Organisasi terhadap indeks prestasi mahasiswa mempunyai
signifikan 0,402 lebih dari 0,05, maka distribusi data normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tiara Florinda Amanita. Saya akan melanjutkan hasil interpretasi output variabel kedua, yaitu variabel pekerjaan tambahan, terhadap indeks prestasi mahasiswa. Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil tes uji normalitas yang tersajikan pada tabel. Didapat bahwa variabel pekerjaan tambahan terhadap indeks prestasi mahasiswa yang bekerja memiliki signifikan 0,722 yang berarti lebih dari 0,05, maka distribusi data normal. Untuk variabel pekerjaan tambahan terhadap indeks prestasi mahasiswa yang tidak bekerja memiliki signifikan 0,404 yang berarti lebih dari 0,05, maka distribusi data juga dapat dikatakan normal. Demikian presentasi dan tutorial penginputan data untuk tes uji normalitas pada SPSS. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu dan memohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.